Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arbal Fitriatus Sofia dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 di STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan membahas bab 4 dalam buku evaluasi pembelajaran yang ditulis oleh Bapak Dr. Zainal Arifin MPD. Khususnya akan membahas tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, perlu teman-teman ketahui, keberhasilan evaluasi itu dipengaruhi oleh seorang evaluator yang dapat melaksanakan prosedur evaluasi. Adapun prosedur evaluasi terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yang kedua pelaksanaan evaluasi, yang ketiga pengolahan data dan analisis, yang keempat pelaporan hasil evaluasi, yang kelima yaitu pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, kita akan membahas poin yang pertama dulu, atau langkah yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Dalam sebuah kegiatan pasti dilaksanakan berdasarkan rencana yang sudah dibuat. Seorang evaluator juga harus memiliki atau mampu membuat perencanaan evaluasi yang baik. Proses perencanaan ini menjadi sangat penting karena selanjutnya akan menjadi penentu untuk langkah-langkah berikutnya. Dalam proses perencanaan harus jelas, spesifik, terurai, dan komprehensif. Nah, dalam perencanaan evaluasi ada yang penting nih teman-teman, yaitu analisis kebutuhan, di mana melalui analisis kebutuhan ini sang evaluator mendapat kejelasan masalah dalam pembelajaran yang kemudian akan diberikan kepada sang penentu kebijakan. Perencanaan evaluasi ini dapat kita tinjau melalui 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan program pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan hasil belajar. Dalam perencanaan evaluasi juga ada loh faktor-faktor yang perlu kita perhatikan, seperti poin yang A, yaitu menentukan tujuan penilaian, di mana ini sudah sejak awal harus ditentukan secara tegas dan jelas, karena akan menjadi penentu arah, materi, maupun penentu alat penilaian yang akan kita gunakan. Serta adapun domain yang diperhatikan yang disebutkan oleh Bloom pada tahun 1956, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor yang kita kenal sebagai taksonomi Bloom. Kemudian poin yang B yaitu mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Peserta didik yang dianggap kompeten yaitu ketika memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian poin yang C yaitu menyusun kisi-kisi, di mana kisi-kisi yang dibuat harus representatif, juga harus relevan dengan isi kurikulum. Jika tidak sesuai atau tidak relevan, itu akan menjadi kisi-kisi yang kurang baik. Nah,
Pada praktiknya, banyak guru yang mengambil soal langsung dari buku sumber. Akhirnya, itu akan tidak sesuai dengan kurikulum, kurang maksimal atau kurang representatif. Lalu, adapun kisi-kisi soal yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu representatif atau mewakili isi kurikulum. Yang kedua yaitu komponennya terurai atau terperinci. Jadi sudah jelas atau dapat dimengerti oleh si peserta didik ataupun guru itu sendiri. Yang ketiga yaitu sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Kemudian poin yang D yaitu mengembangkan draft instrumen. Instrumen penilaian dapat disusun berupa tes maupun non-tes. Jika berupa tes, guru harus menyiapkan soal yang sudah jelas dan sudah terfokus. Jika non-tes, guru bisa menyiapkan angket atau pedoman wawancara atau pedoman observasi. Poin E yaitu uji coba dan analisis soal. Di sini soal yang sudah ada diuji cobakan terlebih dahulu, kemudian akan didapati soal yang perlu diperbaiki dan mana soal yang perlu dihapuskan atau disisihkan. Kemudian poin yang F yaitu revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Setelah diuji cobakan tadi, kemudian dianalisis, didapatilah soal-soal yang perlu direvisi, entah revisi dalam kebahasaannya atau revisi dalam pokok soal itu sendiri, atau juga alternatif jawaban dari soal itu. Juga didapati soal-soal yang memang harus disisihkan atau dibuang. Kemudian akan terbentuklah soal atau instrumen baru itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas langkah yang kedua, yaitu pelaksanaan evaluasi. Artinya kita melaksanakan evaluasi berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya, kita melaksanakan tes lisan. Guru itu harus memperhatikan ruangan yang akan dijadikan tempat tes. Harus terang dan enak dipandang. Juga, guru sebelumnya harus menyiapkan apa-apa saja materi yang akan ditanyakan kepada si peserta didik. Dan ketika 2 atau 3 menit di awal itu guru jangan langsung menanyakan soal atau materi. Lebih baik diawali dengan pertanyaan yang ringan seperti identitas diri atau kegiatan sehari-hari, sehingga siswa yang baru datang tidak merasa gugup. Nah, juga guru harus menciptakan suasana yang kondusif serta komunikatif. Komunikatif di sini bukan berarti guru itu memberikan atau mengarahkan jawaban kepada siswa. Di sini juga guru tidak boleh membentak-bentak si siswa itu yang akan melaksanakan tes lisan. Kemudian pelaksanaan tes tulis. Dalam pelaksanaan tes tulis ini, yang perlu diperhatikan juga ruangan dan tempat duduk siswa. Ruangannya harus terang, cukup cahaya, dan jauh dari kebisingan. Kalau tempat duduknya harus ditata sedemikian rupa, berjarak siswa yang satu dengan siswa yang lain, menghindari siswa untuk mencontek. Lalu, dalam pelaksanaan tes tulis ini juga harus dibuatkan tata tertib, dan guru juga harus memperhatikan perbandingan alokasi waktu antara waktu dan jumlah soal yang ada itu harus proporsional. Kemudian pelaksanaan
tes praktik atau tes perbuatan. Di sini tak jauh berbeda dengan kedua tes sebelumnya, namun perbedaannya hanya membutuhkan alat bantu khusus, di mana ketika misal pelaksanaan tes sholat otomatis akan membutuhkan tempat sholat atau musola. Ketika tes renang pasti membutuhkan kolam renang. Juga berlaku pada ketika tes lompat jauh, itu pasti membutuhkan meteran untuk mengukur jaraknya jauh siswa saat melompat. Adapun pelaksanaan non-tes, guru di sini perlu bisa menyiapkan angket yang akan menjadi instrumen dalam pelaksanaan non-tes ini. Bisa berupa angket tadi dan juga bisa berupa pedoman wawancara ataupun pedoman observasi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi, di mana di sini melihat apakah pelaksanaan evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan atau belum. Nah, hasil dari monitoring tadi teman-teman bisa jadikan landasan untuk pelaksanaan evaluasi selanjutnya agar pelaksanaannya dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu pengolahan data. Mengolah data artinya mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sajian yang menarik dan bermakna. Misalnya, ada siswa yang mendapat skor 65. Kita tidak boleh serta-merta langsung menentukan anak itu cerdas, sedang, ataupun kurang, karena kita harus mengolahnya terlebih dahulu serta melihat kriteria-kriteria yang lain, baru kita dapat menentukan. Dalam pengolahan data ini ada 4 langkah pokok yang bisa dilakukan, yaitu pertama, menskor, yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar, yang ketiga yaitu mengubah skor standar tadi menjadi nilai berupa huruf atau angka. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis soal jika itu diperlukan. Kemudian kita beralih ke langkah yang kelima, yaitu pelaporan hasil evaluasi, di mana hasil evaluasi akan dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan seperti orang tua atau wali, kepala sekolah, pemerintah, pengawas, mitra sekolah, juga peserta didik itu sendiri sebagai akuntabilitas. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas tahun 2002 mengatakan ada 2 jenis kategori pelaporan kemajuan siswa. Yang pertama, laporan prestasi mata pelajaran berisi tentang informasi pencapaian kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, laporan pencapaian. Di sini menggambarkan kualitas pribadi siswa sebagai internalisasi maupun eksternalisasi setelah peserta didik ini mengikuti kegiatan intra, ekstra, ataupun co-kurikuler selama beberapa waktu tertentu. Dan langkah yang terakhir yaitu penggunaan hasil evaluasi, di mana hasil evaluasi ini yaitu berbentuk laporan. Penggunaan hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan feedback bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pembelajaran maupun yang tidak berkaitan langsung. Nah, adapun beberapa jenis penggunaan hasil evaluasi yang perlu teman-teman ketahui nih. Yang pertama yaitu untuk keperluan laporan pertanggungjawaban. Orang tua tentunya ingin mengetahui kemajuan serta perkembangan anaknya
sehingga orang tua bisa menentukan langkah selanjutnya untuk anak tersebut. Yang kedua yaitu untuk keperluan seleksi. Ketika peserta didik ingin masuk ke jenjang pendidikan atau peserta didik akan masuk ke tahap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga ketika peserta didik akan masuk ke dunia kerja, itu juga akan melalui proses seleksi. Nah, yang ketiga yaitu untuk keperluan promosi. Di sini ketika peserta didik tersebut lulus akan mendapatkan ijazah atau sertifikat. Itu merupakan bukti fisik kelulusannya. Nah, selain itu, ketika hasil prestasi belajarnya baik, dia akan dipromosikan atau otomatis akan naik kelas di tingkatan berikutnya. Seperti itu. Yang keempat, untuk keperluan diagnosis. Ketika siswa kurang mampu dalam satu mata pelajaran, di sini guru kemudian bisa mencari penyebab atau faktor-faktor yang membuat siswa kurang mampu dalam kompetensi tertentu. Kemudian bisa memberikan bimbingan serta remedial untuk siswa tersebut. Yang kelima, untuk memprediksi masa depan. Apapun hasil belajar siswa harus tetap dilaporkan oleh guru kepada BP atau BK untuk dianalisis dan dijadikan dasar untuk pengembangan peserta didik dalam memilih jenjang pendidikan berikutnya atau dunia kerja, bahkan profesi yang ingin dipilih oleh siswa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Semoga hal yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan para pemirsa semua. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti serta dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.